kabar semuanya di rumah? Semoga sehat-sehat dong pastinya ya. Selamat datang di Instagram Live Nutrilite di Sabtu sore ini bersama saya Icang. Kita hari ini akan bahas tentang immunity talk, tapi nggak akan sendirian karena biar teman-teman di rumah juga nggak bosan melihat saya sendiri. Saya akan ditemani sama sahabat saya nih, sahabat Nutrilite juga, yaitu Kak Silvi. Hai Kak Silvi. Halo Kak Icang. Halo Nutrilite. Apa kabar nih semuanya? Pasti dalam keadaan sehat ya? Pastinya dong. Perkenalkan, saya Silvi. Saya adalah brand consultant dari MUI Jakarta. Nah, hari ini kita akan seru-seruan bareng nih. Kita akan membahas tentang food plan for boost your immunity. Food plan, jadi food plan itu adalah rencana makan ya? Iya, biar kita nggak bingung. Pastinya sahabat Nutrilite ini penasaran banget kan? So stay tune terus sampai akhir ya. Sampai akhir karena kita akan punya resep ya. Kita akan mendemokan apa aja makanan yang perlu sahabat-sahabat Nutrilite makan dari Senin sampai dengan Minggu. Karena kita suka bingung kan ya. Dan yang pastinya food plan ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bukan begitu? Bener banget Kak Icang. Dan sahabat Nutrilite, kita akan sharing nih tentang menu-menu apa sih biar sahabat Nutrilite ini nggak bingung setiap harinya mau makan apa, dan pastinya nutrisi tetap terjaga. Dan kalau nutrisinya terjaga, daya tahan tubuhnya pun juga tetap terjaga ya. Iya, bener banget. Jadi sebelum kita share apa itu food plan-nya nih, apa aja yang perlu sahabat Nutrilite makan, kita akan sharing sedikit tentang sebenarnya apa sih imunitas, kenapa sih perlu dijaga imunitasnya melalui makanan gitu ya Kak ya? Iya. Oke, jadi imunitas, aku yakin banget Kak Silvi, kalau sahabat-sahabat Nutrilite itu udah familiar banget dengan kata imunitas gitu. Cuma untuk mengingatkan, imunitas itu adalah sistem fisiologis atau sistem yang ada dalam tubuh kita yang sudah terintegrasi, yang fungsinya untuk melindungi diri manusia dari ancaman internal ataupun eksternal Kak. Penting banget ya Kak ya. Ancamannya itu seperti apa? Ancaman itu bisa jadi bakteri, virus, racun, ataupun jamur-jamur yang bukan berfungsi ya, itu bisa membahayakan. Membahayakan tubuh kita dari berbagai penyakit gitu kan. Jadi penting banget imunitas itu untuk dijaga. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang menjaga imunitas nih Kak Icang, caranya gimana sih biar tetap terjaga imunitas kita? Sebelum kita ngomongin gimana caranya menjaga imunitas, kita kasih tahu dulu nih Kak. Kalau kita ngomongin imunitas, itu nggak cuma vitamin C, itu nggak cuma sel darah putih gitu. Tapi imunitas manusia itu ada 3 lapisan, jadi berlapis-lapis. Banyak banget kayak wafer ya Kak Icang? Iya, kayak 2 lapis Surabaya, tapi cuma 3 lapis, tapi ini kekuatan lebih dari ratusan lapis wafer gitu. Keren banget. Oke, jadi lapis pertama, jadi ada 3 strategi pertahanan tubuh untuk melindungi diri. Itu yang pertama ada perlindungan luar atau physical barrier. Ini adalah lapisan pertama yang melindungi tubuh kita gitu. Lalu setelah lapisan pertama itu ada lapisan kedua. Lapisan kedua itu disebut dengan imunitas bawaan atau innate immunity. Nah, innate immunity ini Kak, itu adalah respon imun yang sudah ada sejak kita lahir, jadi bawaan gitu. Berarti harus dijaga banget ya Kak ya, dari betul. dulu. Seperti sel darah putih, itu adalah innate immunity. Dan lapis yang ketiga, ini lapis yang paling dalam, itu adalah imunitas adaptif atau adaptive immunity. Nah, imunitas adaptif ini tuh seperti namanya ya, dia tuh adaptif gitu. Dia terbentuk karena imunitas ini tuh mengenali dulu patogen atau virus apa yang masuk dalam tubuh kita untuk menciptakan antibodi sehingga tubuh kita terlindungi dari penyakit. Gitu. Banyak banget lapisan-lapisan yang penting untuk imun kita ya Kak ya. Iya, jadi kalau mau menjaga imunitas itu nggak bisa biasa aja, tapi setiap lapisannya itu perlu dijaga Kak Silvi. Iya, bener banget. Nah, ngomong-ngomong tentang perlindungan tadi Kak, hari ini kita akan membahas yang mana nih Kak? Oke, jadi ada 3 lapis. Kalau kita bahas semuanya hari ini jadi nggak cukup ya waktunya. Iya, benar. Jadi kita akan bahas satu dulu nih Sil. Kita akan bahas tentang perlindungan luar atau physical barrier. Nah, karena ini adalah lapis pertama atau benteng nih pertahanan pertama tubuh kita, itu ada 3. Jadi dia ada kulit, ada mukosa, ada asam lambung. Itu 3 ini adalah salah satu deng, salah 3 untuk perlindungan luar dari tubuh kita. Asam lambung juga termasuk ya kayak perlindungan luar. Baru tahu banget karena selama ini yang Silvi tahu tuh asam lambung kayak penyakit Kak justru. Itu jadi penyakit ketika asam lambungnya tinggi Kak. Kalau nggak tinggi itu nggak penyakit, tapi itu justru adalah diperlukan tubuh kita untuk melindungi diri kita gitu. Karena pencernaan itu adalah ketika kita makan, itu makanannya kan bisa jadi ada virus atau bakteri yang menempel. Nah, sistem pencernaan lah yang akan pertama kali melindungi kita. Makanya asam lambung itu jadi penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita.
gitu. Informatif banget nih info yang ini nih Kak. Nah, tadi ada 3. Kalau 3-tiganya kita bahas juga waktunya nggak cukup nih Kak Silvi. Iya, kebanyakan ya Kak. Jadi itu bisa jadi bahan immunity talk buat bulan depan lagi. Bener banget. Nah, kali ini kita akan bahas yang satu dulu nih, yang paling luas di tubuh kita, itu kulit. Nah, Kak Silvi tahu kan dari ujung kaki sampai ujung kepala kita itu dilapisi sama kulit. Dan faktanya kulit ini itu menjadi bagian yang paling sering terpapar sama bakteri atau virus atau sinar matahari. Karena kan sinar matahari ada sinar UVA, UVB juga kan. Itu jadi kulit adalah bagian pertama yang terpapar itu. Makanya penting banget untuk menjaga kesehatan kulit. Iya, bener banget Kak. Apalagi kebanyakan dari kita ini suka nggak peduli dengan kondisi kulit. Itu bahaya banget ya Kak ya kalau kayak gitu. Iya, bahaya banget karena kulit kita ini nggak semata-mata cuma kulit aja nih, cuma melindungi atau warnanya macam-macam gitu ya. Ada rambut nggak cuma itu aja. Karena di sel kulit kita itu ada lapisan-lapisannya juga untuk perlindungan diri kita. Seperti lapisan epidermis dan juga lapisan dermis. Itu yang berfungsi melindungi tubuh kita. Nah, berfungsinya seperti apa? Karena di lapisan epidermis dan dermis ini itu punya agen-agen imunitas juga Kak. Seperti ada sel Langerhans, ada dendrit, ada sel T, itu yang bekerja bersama untuk melindungi tubuh kita kalau ada infeksi masuk. Oh, berarti mereka ini harus kerjasama supaya tetap terjaga ya kayak kondisi kulit kita. Iya, betul. Jadi semuanya harus dijaga nih untuk menjaga kesehatan kulit kita, Kak Silvi. Penting banget ya, kan ini Silvi baru tahu loh ternyata kalau misalkan kulit ini harus benar-benar dijaga. Selama ini yang Silvi tahu yang penting pakai lotion, terus wangi, itu udah cukup yang Silvi tahu. Nah, jadi milih lotion pun juga nggak cuma wangi doang ya, tapi juga harus menjaga tingkat kelembapannya juga gitu. Nah, kalau kayak gitu, Silvi mau kepo nggak sih gimana caranya menjaga nutrisi atau nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit? Pastinya nih Kak Icang, apalagi Silvi juga kayak masih awam banget tentang informasi ini. Nah, Kak Icang, untuk menjaga kulit ini kan kita perlu nutrisi ya, dan juga asupan makanan serta kebiasaan sehari-hari. Seperti contoh nih Kak Icang, untuk setiap pagi kita bangun tidur, kita konsumsi air putih hangat. Ini lama-kelamaan akan membawa dampak besar yang positif untuk tubuh kita. Pastinya juga kita nggak boleh menyepelekan ya hal-hal kecil kayak gini. Untuk kebutuhan nutrisi dari dalam nih Kak, vitamin apa aja sih Kak yang bagus banget untuk kulit? Iya betul, tadi Silvi mention adalah harus minum air putih. Ya betul, kalau air putih itu ada tubuh kita tuh harus tetap terhidrasi karena kan 70-80% tubuh kita itu terdiri dari air. Jadi jangan sampai kekurangan, dan itu penting banget. Nggak hanya untuk kulit tapi untuk keseluruhan kesehatan tubuh kita gitu. Nah, kalau ngomongin nutrisi itu jadi kulit itu nggak cuma dijaga dari luar, nggak cuma pakai lotion, nggak cuma pakai mandi pakai sabun, tapi perlu juga dibantu dengan nutrisi dari dalam. Nah, nutrisi yang kita perlukan untuk menjaga kesehatan kulit kita itu ada banyak nih Sil. Aku sebutin satu-satu ya. Apa aja tuh Kak? Yang pertama tadi vitamin A. Jadi selain untuk mata, ini juga penting untuk kesehatan kulit karena fungsinya untuk memperbaiki jaringan. Wow, baru tahu banget ya vitamin A nih. Lalu yang kedua itu ada zinc. Nah, zinc selain buat imunitas juga untuk memperbaiki sel yang rusak. Lalu yang ketiga ada omega 3. Nah, omega 3 ini juga penting untuk antiinflamasi. Dan yang keempat itu ada vitamin B. Jadi vitamin B nggak cuma buat energi nih, tapi juga penting untuk menjaga kelembapan kulit kita karena ada biotin kan. Terus yang kelima itu ada vitamin C. Dan yang keenam itu ada vitamin E. Jadi ada 6 nutrisi yang perlu dipenuhi untuk menjaga kesehatan kulit kita. Ternyata banyak banget ya Kak Icang vitamin yang baik untuk kulit. Nah, tapi dari sekian banyak vitamin tersebut, ada gak sih vitamin yang berperan paling penting untuk kulit? Kalau berperan paling penting, semua vitamin dan mineral tuh perannya sama, pentingnya sama karena kerjanya tuh saling mendukung. Tapi kalau kita bahas spesifik tentang kulit, itu ada vitamin E, itu yang manfaatnya banyak banget dan berkaitan dengan kulit. Nah, pasti sahabat-sahabat di luar juga udah inget lah kalau bilang kesehatan kulit itu pasti oke, saya harus minum vitamin E gitu. Iya, pasti banget karena ini familiar banget ya vitamin E untuk kulit gitu. Tapi manfaatnya ada apa aja nih Kak dari vitamin E sendiri? Iya, jadi vitamin E itu manfaatnya selain untuk kesehatan kulit ya, vitamin E itu sendiri adalah antioksidan. Nah, karena dia antioksidan, dia itu penting untuk melindungi kulit kita dari paparan kerusakan akibat sinar matahari. Itu. Yang kedua, karena vitamin E itu sifatnya larut lemak, jadi dia berfungsi untuk tapi mengurangi kerutan. Wow, anti-aging juga ya Kak? Anti-aging. Dan yang ketiga, dia juga sebagai antiinflamasi.
gitu. Keren banget. Nah, selain 3 itu, dari segi daya tahan tubuh, itu juga dia penting karena dia berfungsi untuk melindungi membran sel. Karena vitamin E itu antioksidan ya teman-teman ya. Nah, selain itu juga berfungsi untuk meningkatkan kerja sel T. Sel T itu adalah salah satu sel imun kita gitu. Jadi banyak banget manfaatnya vitamin E. Segudang banget manfaatnya. Berarti selain untuk kulit, dia bagus banget untuk menjaga sistem imun kita. Iya, jadi dua-duanya. Dia menjaga imunitas karena dia juga menjaga kesehatan kulit kita. Wow, gitu. keren banget. Nah, ngomong-ngomong vitamin E ini kan penting banget Kak Icang. Kebutuhan vitamin E per hari setiap orang tuh berapa sih Kak? Kalau kita ngomongin kebutuhan nutrisi harian gitu ya, setiap orang tuh punya kebutuhan yang berbeda. Karena kita lihat dari jenis kelamin, dari usia, bahkan dari aktivitas gitu. Jadi kalau misalkan dilihat itu memang akan berbeda-beda. Hanya secara umum nih kebutuhan general untuk laki-laki dan pria, kebutuhan vitamin E-nya itu hariannya itu sekitar 15 mg per hari. Itu untuk usia di atas 12 tahun. Lumayan banyak ya Kak ternyata. Banyak, 15 mg. Nah, mungkin sahabat Nutrilife juga pengen tahu nih sumber-sumber vitamin E itu dari mana aja Kak? Oke, sumbernya tuh banyak gini. Mungkin dari mana kita mendapatkan vitamin E? Karena vitamin E itu kan tidak diproduksi oleh tubuh kita ya, sahabat Nutrilite. Jadi kita harus memenuhi kebutuhannya itu dari makanan. Nah, kalau makanannya nggak cukup, kita harus konsumsi suplemen karena kebutuhannya harus dipenuhi, gitu Kak Silvi. Terus kalau kita ngomongin makanan, sumber makanan yang mengandung vitamin E itu aku sebutin beberapa ya, karena banyak dan aku nggak hafal. Nah, yang pertama itu ada minyak biji gandum. Yang kedua itu ada biji bunga matahari. Kayak hamster ya Kak ya? Iya, jadi pegel juga ya makannya ya. Iya benar. Kalau kebutuhan 15 mg. Terus yang ketiga itu ada almond dan yang keempat itu ada alpukat gitu. Dan di antara keempat yang aku sebutkan ini, sedikit bocoran, itu salah satunya ada yang mengandung vitamin E itu paling tinggi, yaitu minyak biji gandum atau wheat germ oil. Keren banget, tapi kayaknya bener-bener masih awam banget gak sih Kak Icang kita untuk konsumsi minyak biji gandum, apalagi kita nggak ngerti cara mengolahnya itu gimana. Nah, kalau kondisi kayak gini biasanya Silvi sih mensiasatinya dengan konsumsi suplemen. Kalau kayak gitu efektif gak Kak? Iya, jadi karena tadi bukan awam tapi karena kita mungkin kalau ketemu gandum bukan bentuknya minyak tapi bentuknya roti, jadinya karbohidrat gitu ya. Nah, kalau kita merasa nih dari makanan harian kita itu kurang konsumsinya, apalagi aktivitasnya padat, itu perlu dan penting banget konsumsi suplemen. Biar apa? Biar kebutuhannya tetap terpenuhi nih, apalagi sekarang kan kita tahu ya lagi musim hujan, terus ada pandemi, terus di rumah pun juga aktivitasnya tetap tinggi gitu. Jadi kebutuhan vitamin E-nya pun juga tetap harus dipenuhi, makanya kita butuh suplemen untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Nah, pastinya suplemennya dengan Nutrilite. Iya, pastinya. Jelas aman, alami, dan efektif ya Kak ya. Asalnya sangat jelas ya. Iya, bener banget. Nah, karena kan suplemen dari Nutrilite ini banyak banget ya variannya. Ada gak sih Kak vitamin yang bener-bener bisa cocok banget dan menutrisi kulit? Oke, jadi tadi aku sebutkan ya ada 6 nutrisi yang perlu dipenuhi dan 6 itu ada di produknya Nutrilite. Tapi kalau kita bicara spesifik kulit itu bisa ditingkatkan dengan konsumsi wheat germ E. Gitu Wheat nih. germ E ya aku Kak ya. ambil ya agak turun sedikit si kecil ini nih wheat germ E ini. Gitu. Jadi Nutrilite punya wheat germ E. Nah, sahabat Nutrilite pasti udah familiar banget sama si botol kecil ini ya. Dan sudah pasti merasakan feel benefitnya untuk kesehatan mereka gitu. Nah, aku ceritain ya wheat germ E ini apa. Jadi wheat germ E ini adalah vitamin E yang mengandung 35,25 mg. Banyak banget ya Kak Isa. Dan itu berasal dari minyak biji gandum yang tadi aku sebutkan kalau dia adalah salah satu sumber vitamin E paling banyak. Gitu. Pas banget nih untuk dikonsumsi berarti Pas Kak. banget. Tadi meskipun 35 mg karena kan kita sekarang cuaca tuh sudah berubah ya. Jadi kebutuhannya tetap harus dipenuhi gitu. Jadi bisa konsumsi dengan wheat germ E. Nah, selain kandungannya cukup untuk kebutuhan harian, terus ini juga bentuk vitamin E-nya itu adalah D-alpha tocopherol. Agak susah namanya. Tapi jangan khawatir meskipun namanya susah, tapi itu adalah bentuk vitamin E yang paling mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi kalau Silvi minum ini, itu semuanya terserap oleh tubuh, jadi nggak kebuang. Bener-bener efektif banget ya Kak ya. Yes, ini efektif banget. Dan yang terakhir, suka dengar kan ya kalau orang nggak mau minum suplemen karena aduh susah nih lawannya gitu ya. Nah, ini tuh hadir dalam bentuk soft gel dari gelatin sapi.
Jadi ini sangat mudah ditelan dan bentuknya pun juga kecil. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa menelan soft gel. Ini sangat gampang. Gitu sel. Dan yang pasti untuk setiap suplemen Nutrilite kita selalu menggunakan bahan-bahan terbaik dari alam. Dan kita selalu